Menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu guru di Sekolah Dasar Banjarmasin belum lama tadi, Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Rabu siang. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 meminta Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melakukan tes atau pemeriksaan psikolog untuk guru. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir guru bermasalah terutama dalam kekerasan seksual yang kebanyakan diduga karena adanya kebiasaan, pemikiran dan penyimpangan dari oknum guru. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 4 Nelly Listriani yang mana pihaknya meminta langkah-langkah antisipasi dari Dinas Pendidikan. Terlebih saat ini DP3A sudah meminta ke Dinas Kesehatan untuk bisa menempatkan psikolog di setiap puskesmas. Kami mengadakan RDP dengan Dinas Pendidikan, kemudian dibersamai oleh Dinas DP3A, Dinas Sosial dan Satgas PPA tentunya yang sudah menangani kasus fenomena yang telah berlangsung di satuan pendidikan tentunya. Dicanangkan di satuan pendidikan khususnya untuk guru-guru. Tentunya paling tidak pertama kesimpulannya kami juga meminta untuk Dinas Pendidikan untuk mengadakan screening di awal guru-guru laki-laki khususnya yang ada di satuan pendidikan screening awal. Jadi apabila ada guru-guru yang dalam tanda kutip mengarah ke hal yang negatif itu perlu dipantau dan perlu dilanjutkan tes psikolog tentunya karena memang jumlah guru di Kota Banjarmasin kurang lebih 4.000 orang jadi cukup banyak dan jadi cukup perlu kalau mau dites psikolog satu persatu mungkin keterbatasan anggaran nantinya, tapi paling tidak nanti Dinas Pendidikan bisa mengusahakan karena Dinas DP3A juga sudah mengajukan penganggaran untuk psikolog berada di puskesmas. Jadi hari ini rapat terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu sekolah di Kota Banjarmasin oleh salah satu oknum tenaga pendidik. Jadi memang setelah perjalanan pendalaman terhadap yang diduga korban, yang diduga pelaku, yang diduga pihak sekolah, akhirnya memang kan orang tua melapor terkait dengan kejadian ini. Gitu. Dan di awal pun kami sampaikan bahwa yang terkait dengan Dama itu adalah hasil keterangan sementara yang kami dapat dari pihak sekolah yang waktu penanganan awal. Tapi setelah itu ada perkembangan ini, jadi ada laporan dan menjadi mohon dikoreksi kalau salah terperiksa apa seperti itu. Dan kami Dinas Pendidikan tetap kooperatif dalam mendukung penyelesaian kasus ini. Apa yang menjadi ranah kami akan kami penuhi seperti itu. Kemudian juga terkait dengan keberadaan guru karena yang korban hasil screening dari korban, hasil uji klinis di korban itu mengalami trauma apabila melihat oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual itu, maka untuk sementara kami WFH-kan statusnya pro-pro. Kemudian nanti sambil ada surat penugasan sementara mungkin nanti apakah di dinas terlebih dahulu. Nah, karena untuk menonaktifkan kami berkoordinasi dengan DPR dan kepegawaian itu perlu nanti sampai putusan di akhir. Jadi belum tidak bisa menonaktifkan gurunya. Tapi sementara kita WFH-kan, kemudian nanti kita tugaskan di kantor di dinas supaya tidak ada interaksi dengan murid tersebut. Kalau ke sekolah lain juga takutnya karena pemberitaan media lain juga ada kekhawatiran. Sementara itu, kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum guru di Banjarmasin terhadap siswa di kelas sudah masuk meja penyidikan ke pihak kepolisian dan masih dalam proses pemeriksaan lanjut. Ade Anwar, Duta TV Banjarmasin.